Puji Tuhan. Tiap minggu kita harus diubah terus. Setiap hari kita harus mengalami perubahan. Karena itu tujuan kita beribadah. Apa artinya ibadah kalau kita pulang seperti kita datang? Apa artinya ibadah kalau kita cuma tahu Tuhan pasti memberkati kita segala macam, tapi kita nggak ngalamin perubahan yang dari Tuhan? Kita harus berubah. Kita semua harus berubah. Ingat saudara, ingat waktunya sudah sangat singkat. Waktu sangat singkat. Saudara dan saya, kita semua hidup di penghujung zaman. Kita semua sedang hidup di penghujung zaman. Dan sasaran utama kegelapan adalah menyesatkan gereja. Sasaran utama kegelapan menyesatkan gereja. Hari ini saya akan berbicara, Tuhan mau saya berbicara tentang apakah kita burung Raja Wali ataukah kita burung Nasar, burung bangkai. Judul khotbah hari ini, apakah kita burung Raja Wali ataukah kita burung Nasar? Terlepas dari ini semua, saya rindu kita semua mengkoreksi diri kita masing-masing. Koreksi. Karena jujur, kita lahir sebagai burung Nasar, kita harus berubah menjadi Raja Wali. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari burung Nasar itu harus hilang dari kita. Amin. Sasaran kegelapan adalah menyesatkan gereja. Kegelapan menyesatkan bukan dengan satu trik saja. Saya ulang sekali lagi, kegelapan menyesatkan gereja bukan dengan satu trik saja. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus senantiasa waspada dan berjaga. Sekali lagi, saudara dan saya sebagai orang percaya harus senantiasa waspada dan berjaga. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak berjaga, kita dalam masalah. Oke, kita sama-sama lihat di Matius 24, mulai dari ayatnya ke-15 sampai ayat ke-28. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ini bicara soal antikris. Ini bicara soal antikris. Berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, kita semua harus memperhatikannya. Terus, lanjutkan. Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Harus cari Tuhan. Kita semua harus cari Tuhan. Kalau kita nggak cari Tuhan, kita masuk dalam jerat kegelapan. Terus? Matius 24 ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Jangan terikat dengan apapun. Jangan terikat. Kita hidup di penghujung zaman. Tuhan bilang di sini jangan terikat dengan apapun. Terus, jangan ambil barang di rumah. Ini bicara soal ikatan. Ada satu ikatan. Ya, terus. Matius 24 ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jangan terikat dengan apapun. Terus. Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Iya. Oke, terus lanjutkan. Matius 24 ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Iya, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Saya nggak mau bahas ini lebih dalam. Terus lanjutkan. Apalagi yang ini nanti aja saya nggak mau bahas di sini. Terus Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Iya. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Tidak pernah akan terjadi lagi. Siksaannya akan dahsyat. Terus Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Waduh, nanti masa antikris kalau tidak dipersingkat, nggak akan ada yang selamat. Dipersingkat karena Tuhan mengasihi. Terus? Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang cari Tuhan, semuanya itu dipersingkat. Terus? Matius 24 ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan percaya. Terus? Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan kata ini, sekiranya mungkin mereka akan juga menyesatkan orang-orang pilihan. Terus 25. Matius 24 ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Iya, oke. 26. Matius 24 ayat 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke. Apalagi ini saya nggak akan bahas. Ini sangat riskan. Ya, ini sangat riskan karena ini bicara soal kepercayaan. Oke, terus lanjutkan. Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia harus didahului dengan kebangunan rohani. Di situ dibilang cahaya dari timur ke barat, yang artinya ada pertobatan, ada perubahan, ada kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu akan mendahului kedatangan anak domba. Terus 28. Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Oke. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Lihat penekanan di sini, penekanan bahasan ini bicara soal antikris, soal penyesatan yang akan terjadi di akhir zaman. Ini bicara soal penyesatan yang akan terjadi di akhir zaman. Ayat 24, di ayat 24 mungkin bisa diulang sedikit. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin, ini pakai kata dunatos, dunatos, yang berarti sebenarnya bisa berarti, ini berarti kalau saya terjemahkan di sini, dunatos itu artinya begini. Bukan tidak mungkin orang-orang pilihan pun akan sesat. Bisa dibayangkan orang pilihan itu pakai kata elektos. Elektos yang artinya orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan secara khusus. Elektos, pakai kata elektos artinya orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan secara khusus. Bisa bayangin nggak, orang yang dipilih Tuhan untuk melayani dia secara khusus, itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan, betul? Dan di situ dibilang, bukan tidak mungkin mereka juga akan disesatkan. Tuhan ngomong gitu, dunatos, yang artinya itu bisa berarti if, tapi di sini kalau diterjemahkan lebih baik itu dibilang bukan tidak mungkin orang pilihan atau orang percaya yang sungguh-sungguh juga akan disesatkan. Ini bahaya loh. Jadi
Nggak main-main nih. Kekristenan itu nggak main-main. Saya bingung kalau ada orang Kristen yang benar-benar nyantai, benar-benar hidupnya nyantai, seakan-akan dia mati, dia sudah percaya mati langsung masuk surga nanti, udah pasti. Jaminan tiket keselamatannya sudah ada di tangan dia. Tapi kalau dia tidak berubah, tiket ini akan hangus, hilang. Very elect. Ya, oke. Very elect. Jadi orang-orang yang sangat dipilih. Jadi seperti misalnya mungkin saya kasih satu gambaran, waktu orang ikut Yesus, ini ada beberapa ring. Nah, ring satu itu para rasul, murid-murid. Nah, murid-murid ini Tuhan bilang, bukan nggak mungkin mereka juga bisa disesatkan. Ini ring satu, orang yang sangat terpilih. Bisa bayangin nggak bahayanya? Ya, bisa bayangin nggak susahnya masuk surga? Oke, sekarang kita lihat di ayat 28. Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Oke, sekarang bandingkan paralelnya, ayat paralelnya di Lukas 17 ayat 37. Lukas 17 ayat 37, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Iya, burung nasar ini pakai kata vultures. Vultures yang bisa juga berarti burung elang atau raja wali, atau bisa juga berarti burung nasar atau burung bangkai. Ini satu rumpun, sebenarnya burung ini adalah satu rumpun, bentuknya mirip. Satu burung raja wali, satu burung nasar. Tapi berbeda karakter, berbeda karakter. Oke, dia pakai kata vultures. Sekarang saya tanya sama saudara, tadi saya bilang ini ayat paralel. Sekarang, kalau saudara ngelihat dengan mata biasa, saudara akan bilang sama. Betul? Tapi kita lihat sekarang perbedaannya di kata body, mayat, body. Nah, di Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata body, mayat. Saya berusaha jelasinnya pelan-pelan. Di Alkitab bahasa Inggris itu sama pakai kata body, mayat. Sama seperti gini ya, body, tubuh, atau mayat pakai katanya sama body di bahasa Inggris. Oke? Ya, sama seperti beras sama nasi. Bahasa Inggris sama rice. Kita nggak bisa bedain. Tapi kalau saudara lihat, saudara benar-benar lihat di bahasa Yunani, tadi saya ngobrol sama Pak Heri. Di Matius 24 ayat 8, kata body, Matius 24 ayat 28, kata body di Matius 24 ayat 28, body atau mayat itu, bangkai itu pakai kata petoma. Betul Pak Heri, petoma. Ya, oke. Tapi di Lukas 17 ayat 37 ini bukan pakai kata petoma, ini pakai kata soma. Tuhan ngomong, jadi gini, Tuhan, Alkitab kita di bahasa Yunani itu pakai kata petoma di Matius 24 ayat 28,
yang artinya bangkai atau mayat. Tapi di Lukas 17 ayat 37 pakai kata soma yang artinya tubuh. Sampai sini masih bingung ya? Masih bingung ya? Oke. Saudara lihat ya. Soma itu bukan ditujukan pada mayat. Soma bukan ditujukan pada mayat atau bangkai. Soma ditujukan kepada tubuh hidup. Oke. Sekali lagi saya ulang, soma bukan ditujukan pada mayat, tapi soma itu ditujukan pada tubuh hidup. Tapi petoma itu ditujukan pada mayat atau bangkai. Sekarang saudara lihat ya, di kedokteran, di ilmu kedokteran itu ada kata yang dipakai psikosomatik. Jadi psikosomatik itu pikiran yang mempengaruhi tubuh. Tubuhnya hidup, karena pikirannya nggak beres, akhirnya tubuhnya jadi ikut sakit. Contoh gini, ini psikosomatik. Contohnya gini, saya punya kawan dulu teman pelayanan ya Pak Heri, dia selalu ngomong gini, bengkak ya tangan saya, bengkak ya. Selalu ngomongnya negatif soal kesehatannya. Kenapa? Karena pikirannya udah negatif soal kesehatannya. Kalau pikiran kita bilang, saya sakit, saudara benar-benar sakit. Ya, itu pikiran yang mempengaruhi tubuh. Pernah nggak saudara ngalamin? Aduh, nih, pikiran saudara sakit perut benar. Pernah nggak ngalamin itu? Itu namanya psikosomatik. Ya, pikiran yang mempengaruhi tubuh kita. Jika pikiran kita sakit, maka kita bisa merasa sakit di tubuh kita. Saya ulang, jika pikiran kita sakit, maka kita bisa merasakan sakit di tubuh kita. Berapa kali ada ibu-ibu ngomong sama saya, Pak sakit begini. Saya bilang, lu ngomong sakit mulu, lu sakit bener. Kita harus ngomong sesuatu yang positif. Saya sehat. Kenapa? Karena pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Nah, sekarang saudara lihat, soma itu bicara soal tubuh hidup. Tapi petoma itu bicara soal tubuh mati. Ini perbedaannya di Lukas 17 dan Matius 24. Ini berbeda. Oleh sebab itu, karena berbedanya di petoma dan soma, saudara akan lihat berbedanya antara full to rest. Ataukah dia burung nasar jawali, ataukah dia burung nasar atau burung bangkai. Nanti bedanya di sini. Kenapa? Karena berbedanya di sini. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti ya? Soma itu bicara soal tubuh hidup. Petoma itu bicara soal bangkai. Sekarang lihat lagi psikosomatik. Saudara, kemarin saya ngobrol sama Mr. Papil. Dia bilang, saya paling takut flying fox katanya. Naik flying fox. Kenapa? Karena dia bilang, saya dibayarin pun sampai berapa miliar pun saya nggak mau katanya. Saya bilang, loh, ada orang yang mau dibayarin flying fox sampai berapa miliar pun nggak mau. Tapi ada orang yang rela bayar duit untuk main flying fox. Betul nggak? Kenapa? Masalahnya cuma di sini. Saudara naik ke ketinggian, kalau pikiran saudara bilang jatuh benar. Ngerti dah? Nah, kalau pikiran kita ngelihatnya, waduh tinggi banget, kita nggak akan berani. Tubuh kita mengikuti pikiran kita. Ngerti ya? Tubuh kita mengikuti pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita ganti, change cara kita berpikir, kita bilang ini tinggi ya, tapi safe banget loh, tali-talinya semua bagus. Kita berani naik dan kita berani meluncur di flying fox itu. Nah, itu pikiran yang mempengaruhi tubuh kita, pikiran yang mempengaruhi gerak kita. Ngerti dah?
Oleh sebab itu, saya bilang sama saudara, saudara harus punya pikiran yang positif. Kalau pikiran kita udah negatif terus soal kesehatan kita atau soal masa depan kita, saya bilang kita kena masalah yang namanya psikosomatik. Kita akan takut dengan banyak hal. Maaf ya, saudara ngelihat semut aja saudara bisa ketakutan. Takut digigit. Ngelihat anjing kecil, takut giginya tajam. Saudara ngelihatnya selalu dari sisi negatif. Tapi kita coba beralih, kita lihat dari sisi positif. Wah, kita akan berani banyak hal. Ya, Philip nggak ada sih. Kalau ada, saya ngajakin flying fox. Bisa ngerti dah? Jangan pernah ngomong saya sakit. Walaupun kenyataannya saya sakit, jangan ngomong saya sakit, tapi bilang terus saya sehat, saya dipakai Tuhan, saya melayani Tuhan. Amin. Nah, kalau nggak begitu, kita kena psikosomatik namanya. Oke, jadi soma itu tujuannya ke tubuh hidup, petoma itu ke tubuh mati. Ya, sekarang lihat contoh lagi di Ayub 3 ayat 25. Saya berusaha nih ngomongnya pelan-pelan. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Iya, saudara takut apa? Saudara takut apa? Itu yang akan terjadi. Saudara cemasin apa? Itu akan terjadi. Karena pikiran kita mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Oke? Nggak ada salahnya mulai hari ini saudara punya positive thinking. Positive thinking. Jangan sampai saudara negative thinking. Misalnya negative thinking termasuk sama sesama. Saudara udah ngelihat orang, ngelihat dia, gue bakal dilukain lagi nih. Ngomongnya nggak beres nih. Kita punya pikiran negatif terus dan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah mengimani itu terjadi. Oke? Belajar berpikir positif. Nah, sekarang kita kembali ke soma. Kita lihat waktu Yesus bilang, inilah tubuhku, makanlah. Kenapa terjadi pertentangan? Kenapa terjadi pertentangan? Karena Tuhan pakai kata soma. Tuhan bilang gini, aku masih hidup, lu makan tubuh gue. Seakan-akan ngomong kayak gitu. Saya masih hidup, makan nih tubuhnya. Ngerti dah? Ya. Karena Tuhan pakai kata soma. Inilah tubuhku, inilah somaku. Makan. Artinya Tuhan bilang ini somaku, gigit. Gigit. Kunyah. Itu pakai kata soma. Di 1 Korintus 11 ayat 24, yang punya Alkitab bahasa Yunani di gadget, silakan buktikan deh. 1 Korintus 11 ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku, itu tubuh hidup, bukan tubuh mati. Jadi kalau saudara nyantap perjamuan, Tuhan bilang inilah tubuhku, itu tubuh hidup bukan tubuh mati. Jadi kehidupan dia menyatu dengan saudara. Tuhan pakai kata soma di situ, tubuh pakai kata soma, bukan pakai kata petoma. Artinya kalau saudara menyantap perjamuan, Tuhan bilang makan tubuhku. Tubuh apa? Tubuh hidupku. Kamu harus menyatu dengan kehidupanku. Bukan menyatu juga dengan kematian, bukan menyatu dengan kematian aja. Tapi saudara menyatu dengan kehidupan supaya saudara mati, supaya saudara bisa dihidupkan nanti. Oke? Ingat ya, inilah tubuhku, inilah somaku yang diserahkan bagi kamu. Oke, sampai sini udah ngerti? Tuhan beri kita tubuh hidup, bukan bangkai. Sekali lagi, saya bilang, Tuhan beri saudara dan saya tubuh hidup, bukan bangkai.
Di Yohanes 6, orang Yahudi kaget. Kenapa mereka sampai begitu kaget? Karena Tuhan bilang, gigit aku, makan aku. Tuhan bilang gitu. Gereja itu disebut juga tubuh Kristus. Gereja itu disebut tubuh Kristus. Tubuh apa? Soma atau petoma? Gereja itu soma, tubuh hidupnya Tuhan. Tapi banyak gereja jadi petoma, mati. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Gereja itu tubuh hidupnya Tuhan. Seharusnya gereja itu bukan bangkai, tapi tubuh hidup. Hidupnya gereja bukan karena banyak acara. Saya ulang sekali lagi, hidupnya gereja bukan karena banyak acara. Tapi seberapa banyak kebenaran yang berubah menjadi perbuatan dari semua jemaat. Berapa banyak kebenaran yang diubah menjadi satu perbuatan. Gereja adalah tubuh Kristus yang memiliki hidup Kristus yang harus disalurkan kepada dunia. Saya ulang sekali lagi, gereja itu adalah tubuh Kristus yang memiliki hidup Kristus yang harus disalurkan kepada dunia. Kalau gereja tidak menyalurkan hidupnya Kristus, gereja petoma. Paham? Paham. Jadi gini, saya sebagai seorang gereja, kalau saya tidak menjadi pelaku firman, saya gereja yang mati, saya petoma, saya bangkai. Tapi karena saya melakukan firman, menjadi pelaku firman, saya sabar, saya hidup, saya menjadi berkat bagi banyak orang, saya menjadi soma. Saya menyalurkan kehidupan Kristus kepada dunia. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti. Ngerti ya? Ya. Elang atau Raja Wali dan burung nasar sejenis, tapi cirinya sangat berbeda. Oke. Nasar atau burung bangkai, yang dicari itu bangkai, namanya aja burung bangkai. Yang dicari pasti bangkai. Tapi elang itu yang dicari semua yang hidup. Sampai sini ngerti tak? Makanya di Matius 24 ayat 28 pakai kata petoma, futuresnya pasti burung nasar. Karena dia mengincar yang mati. Ngerti tak? Tapi di Lukas 17 ayat 37 itu pakai kata soma. Futuresnya menuju pada Raja Wali karena dia mengincar yang hidup. Wah, udah mulai ngerti deh. Udah mulai ngerti ya? Udah mulai ngerti, puji Tuhan. Jadi soma, tubuh hidup. Elang atau Raja Wali incar itu. Tapi petoma, tubuh mati yang diincar sama burung bangkai. Saudara lihat, elang nggak pernah nyari bangkai. Saudara boleh cek di mana-mana, saudara lihat. Elang atau Raja Wali itu nggak pernah ngincar bangkai. Dia ngincar, itu ular lagi jalan, cuk ditangkap sama dia. Ikan lagi berenang, cuk ditangkap. Dia nggak cari yang udah diem mati gitu, nggak cari. Dia nggak tertarik dengan yang mati, dia tertarik dengan yang hidup. Sampai sini ngerti? Ya, dia tertarik dengan yang hidup bukan dengan yang mati. Raja Wali tidak tertarik pada bangkai, dia tertarik pada hewan yang bergerak. Penglihatannya tajam, kecepatannya luar biasa, kekuatannya juga luar biasa. Burung nasar atau burung bangkai besarnya sama dengan Raja Wali, kuatnya juga sama, tapi yang dicari bangkai mati. Yang dicari bangkai mati. Dia tidak mengincar yang bergerak, tapi yang tidak bergerak atau yang sudah mati. Dia senang berkerumun di tengah mayat. Dia senang berkerumun di tengah-tengah kematian. Saudara lihat ya, beda nggak cirinya? Beda ya?
Beda ya. Burung nasar, lihat di sini di Matius 24. Matius 24. Di situ di mana berkerumun itu pakai kata begather. Begather. Yang artinya, maksudnya di situ dia dipikat atau dikumpulkan atau dipikat oleh kematian. Tapi burung Raja Wali itu dipikat oleh kehidupan. Saya ulang sekali lagi, berkerumun itu pakai kata begather, yang artinya dikumpulkan dengan kematian. Tapi Raja Wali itu dikumpulkan dengan kehidupan. Itu perbedaannya. Dipikat oleh yang satu dengan kematian, tapi yang satu dengan kehidupan. Pokok penting dari ayat ini adalah antikris. Saya ulang sekali lagi. Pokok penting dari ayat ini adalah antikris. Anak Tuhan tertarik pada kehidupan, tapi antikris tertarik pada kematian. Orang Kristen yang sudah mati rohaninya tidak tertarik dengan kehidupan. Dia tertarik dengan segala sesuatu yang berbau kematian. Apa Pak yang soal kematian? Saya bilang nonton film horor. Saya nggak bilang hanya film horor. Semua yang berbau dunia yang dapat menyita waktumu dengan Tuhan, itu berbau kematian. Saya ulang sekali lagi. Semua yang sifatnya duniawi, termasuk musik, termasuk tontonan, yang bisa menyita waktumu dengan Tuhan, termasuk game dan sebagainya, termasuk online, itu menyita waktu kita sama Tuhan, itu berbau kematian. Sampai sini masih nanggap gak? Masih. Sorry, makanya saya bilang tadi ya, saya bilang sorry, maaf, khotbah ini agak ekstrim, tapi yang waras lah, mau waras lah, nangkep lah, ya. Anak Tuhan itu tertarik pada kehidupan. Saudara tertarik pada apa? Tertarik pada apa? Kehidupan yang seperti apa? Saya tertarik pada Tuhan. Tuhan itu kehidupan. Saya nggak punya kemauan dengan Tuhan. Waduh, itu bahaya. Anak Tuhan udah mulai nyeleweng di situ. Saya udah nggak ada kemauan untuk berdoa. Itu bahaya. Bagaimana sulitnya membedakan tubuh hidup dan tubuh mati. Kadang butuh dokter loh. Saudara nggak bisa lihat saya hidup atau saudara saya mati. Saudara nggak bisa lihat. Secara fisik saudara lihat saya hidup, tapi secara rohani saudara nggak bisa lihat saya hidup atau mati. Yang tahu cuma saya sama Tuhan. Hubungan saya sama Tuhan, yang tahu cuma saya sama Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Saya nggak bisa ngelihat saudara hidup atau mati. Tapi lihat dari cara hidup saudara sehari-hari, saudara akan lihat saudara hidup atau mati. Saya ulang sekali lagi, saya nggak bisa lihat saudara hidup atau mati, tapi lihat dari cara hidupmu sehari-hari, engkau hidup atau mati. Engkau hidup atau engkau sudah jadi bangkai. Kadang untuk ngecek orang mati pun kita nggak tahu dia masih hidup atau mati, nggak tahu. Kenapa? Kita butuh orang yang ngerti soal medis. Misalnya ada seorang mati, orang nih jatuh nih, kita pegang sininya. Karena dia gendut, nggak bisa kelacak. Waduh, mana nadinya? Udah nggak ada. Pegang di sini, gendut, nggak ada nadinya. Di sini pegang. Waduh, nggak ada napasnya, nggak ada napasnya. Kita nggak tahu. Kadang kita butuh dokter. Dokter pakai ini. Waduh, kayaknya masih hidup nih, masih ada detaknya. Tapi napasnya udah nggak ada. Nah, itu kan kita butuh dokter. Nah, sama kayak kerohanian. Kadang kita nggak sadar kalau kita sebenarnya udah mati.
Sekali lagi saya ulang, kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sudah mati dan kita sudah jadi makanan burung nasar. Kerohanian itu bukan main-main. Sekali lagi saya ulang, kerohanian bukan main-main. Saudara pikir dengan ke gereja sudah cukup? Enggak. Saudara harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan setiap saat. You nggak punya hubungan dengan Tuhan, sadar tidak sadar, nanti saudara akan tahu kalau saudara sebenarnya sudah jadi bangkai. Kita nggak tahu kita udah jadi bangkai, kita nggak sadar. Terus saja habisin waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekali lagi saya ulang, teruslah habisin waktumu dengan hal-hal yang tidak berguna. Engkau akan melihat betapa ngerinya kekekalan nanti. Amin. Untuk menteduhkan situasi, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Karena saya lihat udah tegang semua mukanya. Oke, sampai sini ngerti? Bagaimana membedakan orang yang hidup rohaninya atau orang yang mati rohani? Sulit. Sama-sama ibadah, sama-sama pelayanan, sama-sama khotbah, sama-sama penyembahan. Sulit bedainnya. Enggak tahu kita. Kadang Tuhan bikin mujizat, tapi kadang kuasa gelap juga bikin mujizat. Kita bilang, waduh ini orang nih, wah bisa nyembuhin orang sakit-sakit, ada sembuh. Tapi belum tentu dia masih tubuh hidup. Kenapa? Bisa jadi dia sudah jadi bangkai. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak bisa bedain. Kadang punya kuasa sama. Karena kenapa? Karena roh jahat juga dibeli kuasa kok. Sekali lagi saya ulang, kuasa gelap juga diberi kuasa. Dia juga punya kuasa. Dia ada kuasa untuk bikin mujizat, kuasa. Waduh. Jadi bedainnya di mana? Nah, ini perlu kepekaan rohani. Perlu sekali saudara punya ketajaman rohani. Kalau saudara bilang saya Raja Wali, saudara punya ketajaman rohani, saudara bisa membedakan mana yang masih hidup, mana yang sudah mati. Bahaya loh, saudara pergi, saudara masuk ke satu ibadah, pendetanya sudah mati, udah jadi petoma, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Yesus dicobai, ini sama dengan manusia. Sama dicobainya. 3 hal aja kok. 3 hal. Coba lihat Matius 4. Nah, roh jahat mau bikin kita mati. Kita dicobai dengan 3 hal ini. Sama selalu. Oke. Matius 4 ayat 2 dan 3. Yang saya bilang 3 hal ini saya sebut dengan nama 3P. 3P. Coba, oke. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. P yang pertama namanya problem. Kita dicobai dengan masalah, problem terus. P yang pertama pasti roh jahat pakai yang namanya problem. Dibikin kita nggak nyaman, dibikin kita bermasalah, dibikin kita banyak masalah, sampai kita sedikit-sedikit dia jauhin kita dari Tuhan. Dia bikin kita jauh sedikit demi sedikit dari Tuhan. Lihat, Yesus lapar, ada masalah. Iblis bilang apa? Bikin batu jadi roti. Problem.
Terus yang berikutnya, P yang pertama itu problem. P yang kedua, Matius 4 ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Terus Matius 4 ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. ya, P yang kedua apa? Ada yang tahu gak? Yang pertama problem, yang kedua apa? Hah? Pencobaan. Saya pakai bahasa Inggris nih. Yang kedua apa? Pride. Yang pertama problem, yang kedua itu pride. Harga diri. Iblis pakai harga diri kita, kita dicobai. Orang nyakitin kita, kita terluka. Itu pride kita yang dipakai, yang dicobai. Waduh. Pride, kita dihantam. Dang. Udah dihantam problem, dihantam juga pride-nya. Jatuh nggak? P yang kedua itu pride. P yang ketiga ayat 8 dan 9. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iya, 9. Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iya. P yang ketiga apa? Hah? Prosperity. Kemakmuran. Jadi yang pertama problem. Dia pakai problem bikin kita jauh dari Tuhan. Yang kedua dia pakai pride. Harga diri kita gampang sekali terluka. Kita jadi orang yang sangat emosional. Pride kita luar biasa. Lu boleh bikin apa aja, tapi lu jangan sentuh harga diri gue. Kenapa? Lu sentuh harga diri gue sama aja lu sentuh kepala gue. Itu harga diri, pride. Waduh, luar biasa lu. Iblis pakai harga diri kita supaya apa? Kita jauh dari Tuhan. Betapa sulitnya orang saling berdamai, betapa sulitnya orang saling ngampunin. Kenapa? Kenapa alasannya? Pride. Itu doang. Coba kita gak punya harga diri lagi. Harga diri kita udah digantung di atas kayu salib. Lu mau sakitin gua kayak apapun, gua tetap bisa terima lu. Seperti Tuhan terima saya. Gimana harga diri saudara hari ini? Gimana problem yang saudara hadapi hari ini? Menjauhkan saudara dari Tuhan gak? Enggak? Gimana harga diri saudara? Pride saudara hari ini? Yang ketiga, gimana prosperity? Apa yang saudara incar hari ini? Saudara incar apa? Saya incar kekayaan. Waduh, itu prosperity. Iblis bisa berikan. Tapi prosperity ini bahaya. Ini pencobaan. Orang dicobai dengan kemiskinan, itu problem. Orang dicobai juga dengan kekayaan, itu masalah juga. Oke? Makanya Amsal bilang apa? Beri aku kecukupan Tuhan, supaya jangan sampai kekurangan aku mempermalukan Tuhan. Jangan sampai aku kelebihan, aku ngelupain Tuhan. Beri aku cukup aja Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita pernah minta kecukupan dari Tuhan? Kita selalu minta kelebihan dari Tuhan. Betul? Kita selalu menuntut dari Tuhan, Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Matius 6 ayat 33 Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lu gak akan nuntut kekayaan. Sekali lagi saya ulang, cari dulu kerajaan surga dan segala kebenarannya.
kamu nggak akan cari kekayaan. Kenapa? Kamu akan cari kecukupan. Sampai sini ngerti dah? Ngerti. Ngerti nggak? Ngerti. Sukar ya bedain asli dan palsu, Kristen asli dan Kristen palsu. Orang tidak berpengalaman mudah sekali disesatkan. Waduh. Sekarang saya bertanya sama saudara, kita nih nasar, burung nasar atau burung Raja Wali? Raja Wali. Raja Wali. Amin. Yang menentukan kita mudah tertipu atau tidak. Kita tertarik pada hal-hal duniawi atau tidak. Saya tanya sama saudara sekarang, saudara masih tertarik sama hal duniawi nggak? Dikit. Saudara masih tertarik sama 3P nggak? Masih punya harga diri nggak? Gampang terluka nggak? Waduh, kita masih nasar loh. Kita masih cari mayat. Bahaya saudara, bahaya, bahaya, bahaya. Saudara lihat, Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berapa banyak dari kita cari pintu yang sempit, nggak cari pintu lebar. Kita nyari pintu sempit, benar-benar kita nyari pintu yang sangat sempit. Pintu sempit itu seperti apa, Pak? Pintu sempit seperti apa? Pintu sempit, nah gini. Saya turun dari mobil. Saya cuma dikasih tempat segini. Saya gendut. Saya harus kurusin badan saya, baru saya bisa keluar. Ngerti nggak? Itu pintu sempit. Ngerti? Saya harus kurangin semua kedagingan saya. Semua sisi daging saya harus terkikis supaya saya bisa masuk ke situ. Itu namanya pintu sempit. Gampang cari pintu lebar, buka gede-gede, tidak turun asal aja. Oke? Itu pintu lebar. Pintu sempit, saudara harus ciutin badan saudara kecil. Saudara harus turunin begini. Kenapa? Kurangin semua sisi daging kita, saudara bisa masuk dalam pintu sempit. Oke, sampai sini ngerti? Misalnya, di sini ada satu pintu, besarnya segitu, misalnya di belakang, pintu segitu, satunya pintu kecil di bawahnya. Kita kalau mau gampang, kita buka pintu, masuk kita. Tapi untuk masuk pintu kecil, kita harus menyesuaikan diri kita. Betul lah? Saudara mau masuk pintu kecil, saudara sesuaiin diri saudara sampai jadi kecil. Kalau saudara nggak sesuaiin diri saudara sama pintu ini, jangan harap kamu masuk pintu itu. Sampai sini ngerti nggak sih? Ngerti ya? Natur kita itu burung nasar. Kita harus berubah menjadi Raja Wali. Nggak mudah. Jadi yang jadi faktor penentu seperti apa kita nanti. Saya ulang, yang menjadi penentu seperti apa kita nanti, sejauh mana kita berubah hari ini. Yang menjadi penentu seperti apa kita nanti adalah sejauh mana saudara dan saya berubah hari ini. Kalau kita nggak berubah, gimana kita mau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki? Sejauh mana kita berubah hari ini? Natur burung bangkai itu sudah ada di dalam kita. Oleh sebab itu kita harus berubah menjadi burung Raja Wali. Apa kita masih suka yang berbau kematian? Sekali lagi saya bilang, apa saudara dan saya masih suka yang berbau kematian? Apa saudara dan saya masih suka game? Masih suka yang berbau semua lagu-lagu dunia, masih suka dengan kepahitan, masih suka dengan harta bergelimang, berkelimpahan, masih suka dengan kenyamanan-kenyamanan. Begitu kenyamananmu diambil, engkau nangis kayak orang India. Nggak bisa gitu, kita harus berubah. Bisa nggak kita seperti Ayub? Nggak gampang.
ambil semua Tuhan punya. Saya kemarin ngobrol, saya bilang gini, saya ngelihat gini, saya bilang, puji Tuhan ya, ruangan bagus sekali. Selangsung di hati saya bilang, buat apa ruangan bagus kalau kita jadi sombong? Buat apa? Buat apa gereja yang bagus kalau kita jadi sombong? Biarin aja kita tampil apa adanya. Yang penting kita bagus di mata Tuhan. Yang penting kita bagus di mata Tuhan. Kita nggak usah bagus di mata dunia. Yang penting kita bagus di mata Tuhan. Raja Wali pasti pilih jalan sempit, mengekang diri, menyesuaikan gerak tubuhnya dengan pintu yang sempit. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirin semua yang di atas, bukan yang di bumi. Susah gak mikirin semua yang di atas? Pak, mikirin di bumi aja susah. Iya, karena kamu terlalu memusingkan yang di bumi, akhirnya kamu gak ada waktu untuk memikirkan yang di sorga. Gimana caranya saya berubah? Gimana caranya saya hidup kekal? Gimana caranya saya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki? Kita terlalu pusing dengan apa yang ada di dunia. Kita nggak pusing dengan apa jadinya kita nanti di kekekalan. Oke, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke. Semua yang saudara bisa lihat dengan mata jasmani itu fana, itu sementara. Pak Yogo lihat ke Ibu Fitri, Ibu Fitri itu sementara. Bu Fitri lihat Pak Yogo itu sementara. Saya lihat Bu Media sementara. Bu Media lihat ke saya sementara. Kita lihat ke ruangan ini, kita lihat ini semua sementara. Nah, Tuhan mau kita melihat bukan dengan ini lagi. Ini sementara. Tapi Tuhan mau kita rubah untuk melihat yang kekal. Semua yang kita bisa lihat dengan mata jasmani itu fana. Sekali lagi, semua yang saya bisa lihat dengan mata jasmani itu fana. Termasuk istri saya, termasuk keluarga saya, termasuk semua orang di sekitar saya. Itu fana. Tapi semua yang saya tidak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi saya bisa lihat dengan mata rohani, itu kekal. Nah sekarang, kita pilih mana? Kita cari mana? Paulus bilang, arahkan matamu ke surga. Paulus bilang, semua yang kita lihat ini fana. Cari yang kekal. Hati-hati ya, di mana ada mayat, petoma, di situ burung nasar berkerumun. Kalau saya balikin peribahasa, ada gula, ada semut, ada dosa, ada, jangan sebut nama kita. Ada dosa, tidak ada saya. Ya. Saya harus hidup kudus, bilang, saya harus hidup kudus. Saya harus jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Oke? Di mana ada dosa, di situ tidak ada kita. Jangan sampai di mana ada dosa, di situ kita berkerumun. Di mana ada gosip, di situ kita ikut. Di mana ada dosa, di mana ada orang lagi happy-happy, lagi foya-foya, di situ kita ada. Jangan sampai begitu. Di mana ada kenikmatan, di situ ada kita. Jangan sampai begitu. Ayo berubah. Oke, ayo kita berubah semua. Amin. Jangan kita cari lagi yang dunia-dunia. Aduh susah. Kalau kita nggak benar-benar pegangan sama Tuhan, susah banget. Susah banget kalau saudara dan saya nggak benar-benar pegangan sama Tuhan. Bagaimana karakter Raja Wali?
Karakter Raja Wali, saudara lihat. Yang pertama, karakter Raja Wali. Yang pertama, karakter Raja Wali itu tinggal di tempat tinggi. Tinggal di tempat tinggi. Yeremia 49 ayat 16. Yeremia 49 ayat ke-16. Yeremia 49 ayat 16. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Lihat Demikianlah firman Tuhan. Lihat ya, burung Raja Wali itu identik dengan tempat tinggi. Kenapa? Karena dia selalu buat sarang di tempat tinggi. Ya, sampai sini ngerti? Ayub 39 ayat 30 dan 31. Burung Raja Wali itu identik yang pertama dengan tempat tinggi. Tempat tinggi itu identik dengan Tuhan. Saudara tinggal di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara tinggal di tempat tinggi. Oke, terus Ayub 39 ayat 30 dan 31. Ayub 39 ayat 30. Atas perintah Mukah, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Iya, terus berikutnya. Ayub 39 ayat 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Iya, gunung yang sulit didatangi. Hanya orang yang mau berkorban yang bisa sampai ke gunung tinggi. Hanya saudara yang mau merelakan waktu-waktu saudara yang bisa tinggal di tempat tinggi. Hanya saudara yang mau merelakan kesenangan-kesenangan saudara yang bisa tinggal di tempat tinggi. Dan saudara adalah Raja Wali. Oke? Banyak orang pura-pura dekat Tuhan. Pura-pura dekat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, banyak orang pura-pura dekat Tuhan. Pura-pura menjadi pendoa, pura-pura pelayanan, pura-pura ini, pura-pura itu. Banyak orang pura-pura. Tapi semuanya terlihat ketika ada masalah. Semuanya baru kelihatan, kebongkar ketika masalah muncul. Kalau nggak ada masalah, nggak akan kebongkar. Saudara bisa bilang, aduh saya dekat banget sama Tuhan, dekat banget sama Tuhan. Gara-gara 5.000, 6.000 perak bisa berantem sama tukang parkir. Gara-gara duit segitu bisa berantem satu sama lain. Saya bilang sama saudara, inikah orang yang tinggal di tempat tinggi? Oke? Saya lihat ya, Simpson. Lihat, digoda sama cewek, nggak tahan dia. Beda sama Yusuf. Yusuf itu Raja Wali. Dia tinggal di tempat tinggi. Digoda sama ratu kecantikan Mesir. Dia bilang tidak. Kenapa? Karena hatinya melekat sama Tuhan. Oke? Dia nggak cari bangkai, dia cari yang hidup. Berapa banyak dari kita masih cari bangkai? Yang pertama, sifat Raja Wali yang pertama, tempat tinggi. Yang kedua, penglihatannya tajam. Penglihatan yang tajam. Dia punya penglihatan yang tajam. Saudara boleh lihat, Raja Wali itu bisa ngelihat sampai 5 km. Saudara boleh buka di ensiklopedia atau apa, itu Raja Wali bisa ngelihat sampai sejauh 5 km.
Saya ngelihat ke sini aja mesti pakai kacamata. Gimana mau lihat 5 kilometer? Raja Wali mampu melihat 5 kilometer ke depan. Dan dia lihat mana yang bergerak, mana yang mati. Dia nggak tertarik dengan yang mati, dia tertarik dengan yang bergerak. Oke? Penglihatannya tajam, dia bisa lihat sampai 5 kilometer. Ayub 39 ayat 32. Ayub 39 22. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Iya, dari jauh matanya mengamat-amati. Bisa lihat yang rohani nggak kita? Bisa membedakan antara yang rohani dengan yang duniawi nggak? Bisa lihat masalah dari sudut pandang Tuhan nggak? Berapa banyak dari kita, begitu masalah datang, kaki kita goyang. Berapa kali saya bilang sama saudara, masalah bukan untuk dipikul. Amin. Masalah itu untuk diserahin, salib yang kamu pikul. Kalau kamu pikul masalah, salib kamu kemanain? Berapa banyak dari kita, begitu masalah datang, kelihatan kita burung nasarnya, kelihatan kita bangkainya. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Saudara harus jadi jemaat yang kuat, yang tangguh. Mau dihantam sama masalah kayak apapun, saudara tetap bilang, saya survive bersama dengan Tuhan. Amin. Saya kuat bersama dengan Tuhan. Kekuatan saya dari Tuhan. Amin. Bagaimana dengan doa? Bosanan nggak? Bagaimana dengan doa? Bosanan nggak? Bagaimana dengan penyembahan? Bosan nggak? Bagaimana dengan firman? Bosan nggak? Kalau masih banyak kebosanan, saya bilang, bahaya. Jangan-jangan kita burung bangkai. Oke, sampai sini ngerti? Sifat yang kedua, penglihatannya tajam. Saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang berkehendak Allah, mana yang bukan. Mana yang Tuhan mau, mana yang tidak. Saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lah jangankan benar salah, Pak. Saya salah aja, saya nggak tahu saya salah. Tapi kalau ngelihat orang lain salah, itu jelas banget. Saya bilang ya, gampang sekali nyari kesalahan orang. Tapi sulit memperbaiki diri kita sendiri karena kita selalu melihat kesalahan orang. Kita selalu lihat kekurangan orang. Wah, punya pendeta nih kurang kurus, kurang ganteng, kurang. Semua kita lihat kurang. Pendeta kumisan kayak satpam. Pendeta gemuk kurang puasa. Pendeta kurus kurang berkat. Aduh, semuanya salah deh. Kita gampang menilai orang, tapi kita sulit menilai diri kita sendiri. Ya, pendeta sakit-sakitan, waduh kurang doa nih. Gampang sekali kita ngelihat kekurangan orang. Tapi mulailah lihat kekurangan diri sendiri. Engkau akan ngelihat orang lain yang ditempatkan di sekitarmu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang lain yang ditempatkan di sekitarmu adalah sarana Tuhan untuk membentuk pribadi kita lebih indah di mata Tuhan. Amin. 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 Yang ketiga, ciri yang ketiga dari Raja Wali, sabar sama anak-anaknya. Dia sabar banget sama anak-anaknya. Bagaimana kita? Sabar nggak? Nama saya sabar. Tingkah saya angry bird. Bagaimana dengan kita? Sabar nggak? Pak Yogo selalu bilang, yang sabar ya. Ngopi dulu. Yang sabar selalu ngomong yang sabar.
Saya berharap Pak Yogo benar-benar orang sabar. Amin. Sabar ya. Sabar atau subur? Sabar, subur cuman beda U. Beda U sama beda A. Oke. Sabar terhadap anak-anaknya. Saudara lihat Raja Wali. Dia udah di tempat tinggi, dia ngalonin anaknya baik-baik, sabar. Bagaimana dengan kita? Sabar nggak kita? Sabar nggak sama orang di sekitar kita? Ulangan 32 ayatnya ke-11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita Raja Wali ataukah kita burung nasar? Ada nggak karakter Raja Wali di dalam kita? Suka nggak sama tempat tinggi? Atau masih suka drama-drama melankolis? Masih suka lagu-lagu melo-melo? Sukanya di mana? Suka tempat tinggi nggak? Suka nggak diam di hadirat Tuhan? Bagaimana dengan penglihatan kita? Tajam nggak? Kita mampu membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana kita? Apakah kita sabar satu dengan yang lain? Apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kita Raja Wali ataukah kita burung nasar? Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Selain dia mendidik kita, dia juga melatih kita. Selain dia mengasihi kita, dia juga mendidik kita. Saya ulang, selain dia mengasihi kita, dia juga mendidik dan melatih kita. Ya, Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Mazmur 18 ayat 33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Iya. Terus? Mazmur 18 ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Iya. Dia membuat aku berdiri di bukit. Dikenain nama angin, topan, angin yang besar seperti apapun, dia tetap berdiri. Kenapa? Karena bawahnya itu batu karang. Amin. Sekarang saya tanya, bawah saudara batu karang bukan? Atau batu apung? Batu karang bukan? Sekarang kena masalah, ditimpa masalah, berdiri teguh gak? Apa goyang? Takutan, gemeteran? Oke, terus. Mazmur 18 ayat 35. Yang mengajar tanganku berperang. Dia mengajar tanganku berperang. Kita juga dilatih untuk berperang. Berperang lawan apa? Kegelapan. Selain dia mengasihi kita, dia juga didik kita. Dia latih kita untuk berperang. Terus? Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Busur tembaga itu berat dan luar biasa. Dia latih tangan kita sampai kita kuat pegang busur tembaga. Gampang gak sih narik busur? Gampang gak sih? Enggak. Hanya orang kuat yang bisa narik busur. Kalau saudara gak kuat, saudara gak bakal bisa narik busur. Mau jadi kuat gak di dalam Tuhan? Mau. Kalau mau jadi kuat di dalam Tuhan, saudara pasti akan bisa narik busur. Saudara pasti gampang fasih dalam berperang secara rohani, bukan secara jasmani. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, elang atau Raja Wali melambangkan kekuatan. Melambangkan kekuatan. Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu sudah lihat ya, aku bikin apa sama kamu? Seperti aku ini Raja Wali, aku dukung kamu. Lihat kekuatannya. Dia kalahin semua musuh-musuhnya. Raja Wali itu lambang kekuatan, keteguhan. Apakah kita Raja Wali? Apakah kita burung nasar? Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya terus naik terbang. Terus Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. berapa banyak dari kita udah letih, lesu, lemah lagi? Lunglai. Kenapa? Letih, lesu, lemah, lunglai, apalagi? Loyo. Loyo. Berapa banyak dari kita begitu? Kenapa? Kenapa? Karena kita dihantam terus sama masalah dan kita nggak pegangan sama Tuhan. Berapa banyak dari kita sungguh-sungguh bilang sungguh-sungguh cari Tuhan, begitu masalah datang cari bantuan kiri kanan, cari sini, cari situ. Enggak, sekarang begitu masalah datang cari Tuhan. Amin. Kenapa? Tuhan itu sumber pertolongan kita. Amin. 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 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat ya. Secara lahiriah kita merosot. Oke. Tapi secara rohani kita naik. Amin. Berapa banyak dari kita secara rohani kita merosot, jasmani kita ikut merosot juga. Jangan, saya bilang sama saudara, kalau jasmanimu naik, jasmanimu merosot, gak apa-apa. Yang penting rohanimu harus naik. Amin. Rohanimu harus terus naik. Umurmu boleh bertambah, tapi kasih Tuhan harus terus berlimpah atas kita. Amin. 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 Ya, Raja Wali itu lambang kekuatan, kuat menolong, kuat melaksanakan firman Tuhan, kuat dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Yang kelima, saudara lihat, tadi saya bilang sama istri saya, bisa cariin enggak gambar Raja Wali lagi nangkep ular? Musuh Raja Wali apa? Oh itu. Ular. Kurang. Musuh Raja Wali itu dia ngelihat ular dari jauh, dia tangkap. Musuhnya ular. Tuh, lihat. Ya. Ular lambang apa? Iblis. Kegelapan, iblis. Coba lihat di Kejadian 3 ayat 14-15. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terus, ya 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Aku engkau akan dan bermusuhan perempuan dengan ini. kamu. Terus, Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. ya. Ada nggak permusuhan kita dengan kuasa kegelapan? Ataukah permusuhan kita dengan manusia? Permusuhan kita hanya satu, kuasa kegelapan. Oke? Oke. Kalau saudara merasa dilukai, saya bilang itu korban kuasa gelap. Bukan korban manusia. Itu korban kuasa gelap. Kalau saudara mengalami masalah, itu korban kuasa gelap. Kalau saudara dicobai, itu korban kuasa gelap. Musuhmu itu ular. Jangan jadikan ular itu peliharaanmu. Saya kasih tanda kutip ya. Saya bukan bilang ular dalam arti fisik, tapi saya juga nggak suka. Ya, tapi saya juga nggak suka. Musuhmu itu ular. Jangan jadikan ular itu peliharaanmu. Oke? Oke. Berapa banyak dari orang Kristen menjadikan ular peliharaannya? Peliharaannya apa? Dosa. Semua perbuatan-perbuatan kegelapan dilakukan. Gak salah kalau Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 44. Tuhan bilang, iblislah bapakmu. Kamu melakukan perbuatannya. Aduh, stop semuanya. Saya tanya sama saudara, ada gak ciri-ciri Raja Wali di dalam kita? Ataukah lebih banyak ciri burung nasar di dalam kita? Siapa yang kita incar? Kehidupan
atau kematian? Apa yang saudara cari? Kebenaran atau kecemaran? Pilihan ada di tangan kita. Saudara yang menentukan saudara mau jadi raja wali atau saudara mau jadi burung nasar. Pilihan ada di tanganmu. Amin.